Baru ketika melihat istrinya membuka tirai dan menampakkan wajah cantik yang luar biasa, pemuda ini baru menyadari bahwa istri yang dia remehkan begitu menakjubkan. Cantik, kan? Sangat cantik. Kamu masih melihat? Istri mengira suaminya hanyalah pecundang yang tidak berprestasi. Hingga tengah malam saat bangun kencing, tanpa sengaja melihatnya sedang bertemu dengan dewa. Barulah saat itu dia menyadari bahwa suaminya yang diambilnya dari tumpukan sampah memiliki identitas sejati yang sangat kompleks. Awalnya keduanya sama-sama tidak menarik. Namun karena kakek perempuan baru-baru ini menderita penyakit aneh, keluarga mencari dokter terkenal di seluruh negeri. Namun tidak ada yang berhasil. Mendengar kabar tentang guru agung baru di Gunung Naga Harimau yang mahir dalam pengobatan, ayahnya pun membawanya dengan tulus hati untuk meminta bantuan guru agung. Dan pemuda itu adalah guru agung baru di Gunung Naga Harimau. Dengan keahlian pedang yang luar biasa, sudah tak terkalahkan di dunia. Bahkan guru pun tidak bisa menghadapi naga purba. Dia hanya perlu satu pedang untuk membunuh dengan mudah. Pemuda itu membunuh naga. Awalnya ingin guru memuji dirinya sedikit, tapi guru malah mengeluh dia datang terlambat. Dia hampir saja mati, dan menghukumnya menyapu lantai selama sebulan. Saat pemuda itu dengan senang hati menyapu tangga, calon mertuanya datang bersama calon istrinya. Pendeta, permisi, siapakah yang baru saja diangkat sebagai guru agung? Bisa di dalam kuil. Ada yang bisa kami bantu? Ayah saya terkena penyakit aneh. Mencari dokter terkenal di dalam dan luar negeri. Semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar bahwa guru agung memiliki keahlian medis yang luar biasa, khusus datang mencari pertolongan medis. Ayah, benarkah Anda ingin datang ke kuil untuk mencari obat? Mencari pertolongan medis di kuil? Ya, tuan rumah dan para biksu ini hanya tahu beribadah dan berdoa. Mereka tidak memiliki pengetahuan medis sama sekali. Ya, saat sakit harus mencari dokter. Mengapa datang ke kuil kami? Apa yang Anda tahu? Guru agung tidak hanya mahir dalam ilmu Tao, tetapi juga memiliki keahlian medis yang luar biasa. Tuan Tao, jangan berurusan dengan mereka. Tolong sampaikan pesan kami. Tidak bisa disampaikan. Guru agung sangat sibuk, tidak menerima tamu. Ayah Tao benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Mohon sampaikan pesan kami. Di kartu ini ada 50 juta. Itu adalah upah untuk Anda. Ayah, mengapa kamu berlutut? Kamu juga terlihat sangat hormat kepada orang tua. Biarkan saja uangnya. Saya tidak peduli dengan harta benda ini. Kalau begitu aku akan membantumu. Ini tidak mudah. Ayahmu mengalami 5 elemen negatif. Ini agak sulit. Bermain-main dengan rahasia. Tuan Tao, mohon perkenalkan saya kepada guru agung. Saya dengar guru agung baru telah dilantik. Kepandaiannya melampaui batas. Lebih hebat dari guru agung sebelumnya, Dewi Violet. Bahkan lebih hebat. Saat banjir Sungai Changlang, dia menggunakan kekuatan gaibnya untuk menghentikan bencana banjir. Pasti dia punya cara untuk menyelamatkan ayah keluarga. Ayah, Anda terlalu berlebihan. Cerita mitos pun tidak seaneh ini. Memang, di dunia ini tidak ada sihir. Harus percaya pada ilmu pengetahuan. Kalau sakit harus minum obat. Berikan ini pada ayahmu. Setelah diminum, akan baik-baik saja. Pendeta, obat ini benar-benar bermanfaat. Obat sudah diberikan padamu. Urus sendiri saja. Bukan dia yang salah. Dia bahkan tidak melihat gejala kakek Jiang. Dia hanya memberikan botol obat sembarangan. Obat ini tidak beracun, kan? Ayah, lebih baik kita mencari bantuan dokter terkenal. Mari kita cari dokter terkenal untuk menyelamatkan kakek. Obat dengan asal-usul yang tidak jelas. Jangan sembarangan meminumnya. Ini kesempatan terakhir. Bagaimanapun, aku pasti harus bertemu dengan guru agung. Pendeta. Pendeta, tolong perkenalkan saya pada guru itu. Ayah, di mana pendeta tadi? Fei Fei. Fei apa? Pedang. Oh, saya mengerti, tuan rumah. Kamu juga merasa bahwa pendeta kecil itu sombong, kan? Keluarkan saja sedikit. Aku tidak tahu apa ini. Mari kita bawa kembali ke Tuan Jiang. Sungguh merugikan orang. Berikan aku barang ini. Kakek telah diselamatkan. Diam. Hari ini kita bertemu dengan ahli sejati. Ini adalah obat ajaib yang ditinggalkan oleh ahli. Kakek telah diselamatkan. Ahli, seberapa tinggi? Terbang setinggi langit. Ayo pergi. Mari kita bawa obatnya kembali dan pergi cepat. Kuasai sekarang. Aku telah mewarisi posisi guru agung Tianxi. Namun, urusan duniawi belum selesai. Ingin turun gunung sekali. Guru tahu. Meskipun kamu terlihat santai sehari-hari, tidak serius, tetapi di dalam hati selalu mengingat. 10 tahun yang lalu dendam pembantaian keluarga Chenmu. Dendam pembantaian keluarga tidak bisa dilupakan. Bahkan tidak boleh dilupakan.
Musuhmu adalah keluarga Zhao, yang merupakan keluarga teratas di dunia bela diri kuno. Sebelumnya guru tidak membiarkanmu membalas dendam. Itu karena khawatir akan bahayanya. Hati guru Kuan-Kuan yang penuh perhatian. Para murid mengingat Lima Nei. Untungnya, bakatmu tak tertandingi. Hanya dalam waktu 10 tahun yang singkat. Kemudian dia berkultivasi menjadi. Aku menjadi satu-satunya dewa hidup di dunia ini. Prestasi dan kekuatan. Bahkan melampaui guru-guru sebelumnya. Kemudian berlatih. Aku akan membiarkanmu turun gunung untuk membalas dendam kepada keluarga Chen. Aku pasti akan membuat keluarga Zhao dan anjing-anjing peliharaannya membayar hutang darah. Anakku, dunia ini tidak hanya tentang dendam, tapi juga tentang cinta. Ketika saya turun gunung sebelumnya, saya telah mengatur pertunanganmu dengan putri keluarga Jing Hailin, Lin Jiao Jiao. Kita telah menetapkan perjanjian pernikahan yang ditakdirkan. Kali ini turun gunung. Mari kita selesaikan pernikahan ini. Guru, apakah kamu juga menjadi perantara? Kamu memanggil saya. Ini adalah perjanjian pernikahan takdir. Tidak boleh melawan. Selain itu, Lin Jiao Jiao sangat cantik. Pasti kamu tidak akan menyesal pergi. Guru. Sepertinya, kamu benar-benar seperti perantara. Kamu orang kacau. Tunggu. Setelah menyelesaikan urusan duniawi, ingatlah, kamu harus memikul tanggung jawab sebagai guru agung. Membantu dan melindungi dunia. Memberkati umat manusia. Jangan khawatir, guru. Aku tahu bagaimana melakukannya. Pergi. Ini bukan gunung naga harimau. Apakah itu si kecil pendeta? Bagaimana dia tiba-tiba muncul di bawah hidungku? Objek pertunangan yang diatur oleh guru seharusnya di sini. Baik, aku akan segera datang. No translation needed. Kali ini kita mendapat investasi miliaran dari keluarga Jiang. Mulai sekarang keluarga Lin kami akan sukses besar. Ini semua berkat pacar Jiao Jiao. Itu adalah Jiang Shao. Namun keluarga terkemuka di Provinsi Selatan. Garis keturunan langsung keluarga Jiang. Setelah mereka menikah, keluarga Lin kita akan mendominasi di Provinsi Selatan. Hahaha. Di pesta perayaan ini, mengapa ada seorang pendeta di sini? Halo, nama saya Chen Shanhe. Aku datang untuk memenuhi pertunangan. Pertunangan apa? Guru keluarga mengatakan. Dengan mantan kepala keluarga Lin Anda. Untukku dan keluargamu Lin Jiao Jiao. Pertunangan yang telah ditetapkan. Kamu seorang pendeta busuk. Tidak fokus untuk bermeditasi di gunung. Malah memikirkan pernikahan. Meskipun aku seorang pendeta. Namun aku telah lama bersiap untuk menghadapi cobaan. Jangan mengotori diri. Bagaimana bisa bau? Dan kami adalah praktisi yang benar. Tidak hanya tentang cinta dan pernikahan. Kemudian temukan orang lain untuk dicintai. Wanita ini, kamu tidak berhak memikirkan keberadaanku. Kamu salah, bagiku bukanlah cinta, melainkan tanggung jawab. Semoga langit menjadi saksi. Perjanjian pernikahan sudah ditetapkan oleh langit. Jika aku tidak menikahimu, akan membawa bencana bagi kalian. Perhatikanlah. Ini memang tulisan kakek. Apakah kakek sudah pikun? Bahkan ingin menjodohkan aku dengan seorang biksu busuk. Aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Kakek, sakitnya sudah parah seperti ini. Kamu selalu tidak di rumah. Hanya memikirkan, mencoba memperkaya diri saat kesempatan muncul, bukan? HMPH. Kalian menilai orang lain berdasarkan diri sendiri. Ayahku tidak seperti kalian. Semua hanya memikirkan uang. Aku pergi ke kuil Tianxi di Gunung Longhu untuk mencari obat untuk kakek. Penyakit kakek. Bahkan dokter terkenal nomor 1. Zhang Shenyi tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu pergi ke Tianxi di Gunung Longhu? Mendapatkan obat ajaib?
Kami tidak bertemu dengan Tianxi. Obat ini diberikan oleh seorang biksu kecil yang membersihkan halaman. Diberikan kepada kita. Apa? Seorang biksu kecil yang membersihkan halaman. Kamu berani mengambil barang yang diberikan? Kamu benar-benar ingin membahayakan ayah kita, kan? Itu adalah seorang ahli luar biasa. Obat ini pasti ajaib. Ayah, apakah obat ini benar-benar efektif? Biksu kecil itu adalah sosok dewa. Saya melihat dia terbang dengan pedangnya sendiri. Obat yang diberikannya pasti aman. Ayah, lebih baik kamu bicarakan hal ini secara pribadi. Mengungkapkannya di depan umum. Bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Kamu akan tahu nanti. Jiang Longshan, apakah kamu ingin membunuh ayah? Saya ingin menyelamatkan nyawa kakek. Sebagai anggota keluarga Jiang, saya tidak akan pernah mengizinkan memberi kakek obat yang tidak jelas asal-usulnya. Siapa tahu apa yang kamu rencanakan. Paman kedua, mengapa kamu berkata seperti itu tentang ayahku? Mengincar harta keluarga Jiang. Seharusnya itu kalian yang benar, kan? Paman.